Saya bicara food estate, bukan saya bicara food estate. Ibnu Sutowo sudah bicara food estate tahun 60-an. Ada orang-orang Indonesia, ada tokoh-tokoh Indonesia, ada intelektual Indonesia yang mengejek saya, mengejek konsep food estate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, seperti yang teman-teman dengarkan di video awal tadi, banyak sekali tokoh-tokoh yang meragukan, yang mencibir Pak Prabowo Subianto karena cita-cita besarnya untuk swasembada pangan melalui food estate. Dan ya, banyak juga tokoh-tokoh oposan yang selama ini memang tidak mempercaya atau meragukan apa yang selalu diucapkan oleh Pak Prabowo. Mereka mengatakan bahwa ya pidato Pak Prabowo hanya sekedar pidato, teman-teman. Sulit untuk diwujudkan menjadi kenyataan. Tapi di video ini kita akan melihat bagaimana Pak Prabowo Subianto mensumpal, membungkam omon-omon dari para pembenci dan tokoh-tokoh yang selama ini meragukan beliau. Oke teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Program cetak sawah di Merauke ini, sebelum dilaksanakan cetak sawah, yang pertama adalah dilaksanakan kegiatan namanya optimalisasi lahan. Nah, optimalisasi lahan ini programnya di 6 distrik atau di 6 kecamatan yang ada di seputaran kota Merauke. Ini luasannya sekitar 40.000 hektar, Mas. Nah, 40.000 hektar, syukur alhamdulillah ini yang dari 40.000 hektar sudah tercapai 100%, Mas. Yang dulu yang dari 40 hektar ini rata-rata tanamnya hanya setahun sekali panen. Nah, dengan program optimalisasi lahan, yaitu adanya perbaikan drainase, terus kemudian ada bantuan untuk pengolahan lahan setiap hektarnya 900.000 dari pemerintah kepada para petani, ada bantuan pupuk dan lain sebagainya, sehingga mereka sekarang panennya dalam setahun bisa 3 kali, Mas, 3 kali tanam dan 3 kali panen, Mas. Nah, sekarang ini sedang proses tanam ketiga, Mas. Ada program ini, peningkatan hasil panen kami bertambah. Mengucap syukur dan berterima kasih untuk program yang sudah diadakan di Kabupaten Merauke. Baik-baik. Karena hanya tahu ada di TV kan. Sekarang orangnya yang sudah tahu sendiri. Jadi aku peluk, aku cium. Sedih betul. Bagaimana ya presiden saya gantinya Pak Presiden Jokowi, rupanya bagaimana, orangnya bagaimana. Aku sekarang sudah tahu sendiri.
Ini kita sedang berada di salah satu lokasi sentra pangan yang menjadi pengembangan Oplah 40.000 hektar. Ini adalah Kampung Telaga Sari yang saat ini sedang bersiap-siap untuk panen. Nah, di sini luas lahannya ada kurang lebih 1.058 hektar dan sudah tertanam 888 hektar. Dan ini merupakan panen yang ketiga atau panen Oplah. Kalau kita kembali ke belakang, di sini gagal panen. Karena apa? Karena banjir. Tetapi dengan pengembangan optimalisasi lahan, Pak Menteri, Bapak Dr. Andi Amran Sulaiman datang dan melihat potensi Kabupaten Merauke yang luar biasa ini, akhirnya membawa satu program optimalisasi lahan dan ini membuat semangat petani kembali lagi untuk mengembangkan pertanian di Kabupaten Merauke. Kami punya petani-petani milenial orang asli Papua, yaitu orang Merauke, yang sudah diajar bagaimana merubah cara bercocok tani dari tradisional menjadi modernisasi. Petani-petani milenial yang sudah bisa membawa kombain, untuk saat ini kita akan panen menggunakan alat kombain dan juga sudah bisa membawa traktor untuk mengolah lahan, kemudian kita akan tanam bersama menggunakan rice transplanter. Dan ini merupakan suatu kemajuan di Merauke yang adat istiadatnya cukup kental, tetapi merubah cara pandang untuk menjadi seorang petani milenial melalui pertanian, yaitu dengan menjadikan padi sebagai lumbung pangan di Kabupaten Merauke. Panen hari ini saya kira cukup baik ya. Ini kalau lihat dari hasil itu sudah naik sekitar 30%, baik keluasan maupun hasil setiap hektar ya. Ini saya kira tahap pertama untuk mereka bertransformasi dari pertanian manual ya, cangkul dan panen secara pakai tangan, ini semua mekanisasi ya. Selain lebih efektif, lebih efisien ya. Saya tadi mencoba mungkin 1 hektar itu bisa 1 jam. Padahal kalau secara manual bisa 2 hari dengan jumlah personil yang cukup banyak. Begitu sekarang panen, giling, dapat uang, langsung lanjutkan. Ya, jangan nunggu lagi beli bibit ya. Pupuk kan subsidi, BBM juga subsidi, ya kan. Tetapi juga alat-alat yang diperbantukan dari Kementerian Pertanian tetap sewa. Sewa kenapa? Untuk perawatan, ya. Karena alat ini kan nggak mungkin bagus terus. Jadi ada perawatan oli, ganti seal dan lain-lain. Jadi uangnya untuk itu. Dulu kita pakai sawah tak ada hujan. Hujan turun jadi berkat, tanah gembur kita tanam padi. Sekarang kita sudah mulai masuk ke mekanisasi penunjang yaitu irigasi. Ada long storage, lalu ada juga bendali. Yang dibantu nanti dengan pompanisasi. Nah, proses transformasi ini sudah mulai terjadi dan di situ ada efisiensi. Dulu kita membeli, tapi sekarang kita sudah mulai. Sekarang kita menanam, besok kita menjual dan kita dapat duit. Ya. Semua bisa terjadi kalau kita mencintai pertanian. Dengan pertanian kita mencapai martabat kemanusiaan. Ingin saya sampaikan ucapan terima kasih pada awal tanam perdana di Gutibob. Saya sempat sampaikan aspirasi saya, yaitu saya sendiri warga asli Kampung Gutibob. Saya minta sama Pak Menteri untuk lahan saya itu direhab. Kemudian lewat tidak sampai 1 bulan langsung alat masuk rehab. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak sendiri. Kemarin saya juga terima kasih buat Ibu Kadis dan Ibu Kabit sendiri langsung datang ke lapangan dan Ibu sendiri langsung kasih kita mesin pompa air untuk melancarkan kita punya proses pertumbuhan padi, Bapak. Pemerintah
dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian bersama-sama Kementerian Pertahanan, yang dalam hal ini pada garis di bawahnya adalah TNI Angkatan Darat, memberikan support yang maksimal kepada masyarakat khususnya di Merauke dalam rangka mengelola potensi wilayah tersebut menjadi kekuatan wilayah. Kekuatan wilayah yang dimaksud di sini adalah berupa nanti outputnya adalah peningkatan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya adalah melahirkan suatu kesejahteraan yang bisa kita rasakan bersama. Petani Merauke! Nah teman-teman, itulah tadi video di mana Pak Prabowo terjun langsung ikut panen bersama masyarakat menggunakan mobil itu ya, mobil panen itu ya. Saya lupa namanya teman-teman. Padahal di kampung saya ini banyak sekali mobil seperti itu. Dan bagaimana kehangatan Pak Prabowo dengan masyarakat. Dan ada satu hal yang saya highlight dari Pak Prabowo selama ini. Beliau tidak pernah mau dicium tangannya loh. Sampai beliau menjadi presiden, nggak mau dicium tangannya. Selalu ditarik tangannya kalau ada yang mau salaman. Ini kan luar biasa teman-teman. Dan alhamdulillah kita harus bersyukur panen raya di Papua, di Merauke sudah berhasil dan semoga bisa diikuti dengan daerah-daerah lain teman-teman ya, sehingga food estate ini bisa maksimal dan kita bisa swasembada pangan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.